Halo semua, balik lagi di GP Media Channel bersama kakak Kak Madani. Di video kali ini kita akan bahas prediksi soal SNBT 2024 literasi bahasa Inggris. Seperti apa pembahasannya? Yuk langsung aja cek di video kali ini ya. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang. Kita ke soal yang pertama. The bolded word carries the meaning. Oke, artinya di sini kata yang bercetak tebal artinya apa? Oke, yang bercetak tebal ini hanya satu ya di sini, ambush. Ambush itu artinya menyergap gitu ya. Berarti kita langsung aja cari mana jawaban yang paling tepat. Yang A dulu, a sudden attack. Serangan yang tiba-tiba gitu ya. Nah, berarti bisa nih dijadikan sebagai jawabannya karena ambush tadi ya kita tulis di sini ya. Nah, ambush itu dia artinya menyergap. A sudden attack itu serangan yang tiba-tiba. Berarti bisa ya. Oke, kita keep dulu yang A. Kita lihat yang B. To leave abruptly. Pergi begitu saja. Nah, berarti ini bukan ya kalau yang ini. Pergi begitu saja. Kemudian waiting until hungry. Menunggu sampai kelaparan atau lapar gitu ya. Berarti ini juga bukan ya. Karena kalau menyergap itu berarti langsung gitu diserang gitu ya. Oke, kemudian di sini remaining still on flat ground, tetap berada di tanah yang datar. Oke, ini jelas bukan juga ya. Kemudian yang E, hiding effectively, bersembunyi dengan efektif gitu ya, atau bersembunyi dengan baik. Nah, ini juga bukan jawabannya. Berarti ya, kita pilih jawabannya itu adalah yang A, a sudden attack, serangan yang tiba-tiba. Lanjut ke soal berikutnya. What are some contributing factors to body odor mentioned in paragraph 2? Jadi di sini faktor yang berkontribusi terhadap bau badan seperti yang disebutkan dalam paragraf 2. Oke, berarti kita fokusnya di paragraf 2 aja. Ini paragraf 1, ini paragraf 2. Nah, berarti yang lainnya bisa kita coret aja ya paragrafnya. Kita fokus di paragraf 2 aja. Several factors contribute to body odor including hormonal changes, poor hygiene, certain medical condition and diet. Jadi di sini beberapa faktor itu berkontribusi terhadap bau badan gitu. Seperti perubahan hormon, kemudian kebersihan yang buruk dan juga kondisi medis tertentu serta diet gitu ya. Hormonal changes during puberty, for example, can increase sweat production, making adolescents more prone to body odor. Perubahan hormon selama pubertas, seperti contoh gitu ya, itu bisa meningkatkan produksi keringat gitu ya, sehingga membuat remaja lebih rentan untuk bau badan gitu. Similarly, certain medical conditions such as hyperhidrosis, excessive sweating. Jadi di sini ada juga kondisi medis tertentu seperti yang namanya hyperhidrosis gitu, yaitu berkeringat yang terlalu berlebihan atau terlalu banyak gitu ya. And trimethylamininuria, a metabolic disorder, can exacerbate body odor gitu ya. Dan juga trimethylamininuria gitu, ini sebuah kelainan metabolisme gitu ya, itu bisa memperburuk bau badan. Oke, jadi ada beberapa faktor tadi ya. Oke, kita langsung aja cari jawaban yang paling tepat. Yang A dulu, genetic predisposition, kecenderungan genetik ya. Predisposition itu artinya kecenderungan. Jadi di sini lebih cenderung ke genetiknya. Oke, bisa berarti di sini ya. Kita keep dulu. Kenapa bisa? Karena tadi kebanyakannya itu di perubahan hormon gitu ya. Kemudian di sini juga ada kondisi medis tertentu seperti hiperhidrosis dan juga trimethylamininuria gitu ya. Oke, kemudian yang B, environmental pollution, polusi lingkungan. Ini jelas salah ya, nggak ada bacaannya. Kemudian regular exercise, latihan yang rutin. Oke, ini jelas kurang tepat juga. Kemudian high humidity levels, level kelembaban yang tinggi. Oke, ini jelas kurang tepat juga ya. Kemudian drinking plenty of water, meminum air dalam jumlah yang banyak. Oke, tidak sesuai juga ya dengan konteks bacaannya. Maka kita pilih jawabannya itu adalah yang A, kecenderungan genetik atau genetic predisposition. Lanjut ke soal berikutnya. What is emphasized as a crucial aspect of managing body odor in paragraph 3? Oke, yang tadi paragraf 2 berarti sekarang paragraf 3 ya. Kita coret dulu paragraf 1, paragraf 2 dan paragraf 4. Kita fokus di paragraf 3. Jadi di sini soalnya itu adalah aspek krusial atau aspek
aspek penting apakah yang ditekankan gitu ya. Emphasize itu artinya dia ditekankan untuk mengatasi bau badan seperti yang disebutkan dalam bacaan paragraf ketiga. Oke, coba kita lihat di sini. Maintaining good hygiene practices is crucial for managing body odor. Jadi di sini harus mempraktekkan kebersihan yang bagus gitu ya. Itu adalah suatu hal yang krusial untuk menangani bau badan gitu. Daily showers with antibacterial soap can help reduce the number of bacteria in the skin. Jadi mandi sehari-hari dengan sabun antibakteri itu bisa mengurangi jumlah dari bakteri di kulit gitu ya, thereby minimizing odor. Sehingga dia akan meminimalisasikan atau meminimalkan ya bau badan gitu. It's essential to focus on areas prone to sweating. Sangat penting untuk fokus di area-area yang dia itu rentan untuk berkeringat gitu, such as seperti armpits itu di ketiak ya, groin itu di lipatan paha, and feet di kaki gitu. Additionally, wearing clean clothes made of breathable fabrics like cotton can help absorb sweat and prevent bacterial growth. Kemudian kita juga harus pakai pakaian yang bersih dan juga terbuat dari material yang breathable atau material yang dia itu dingin atau adem lah istilahnya gitu ya, like cotton, seperti katun gitu, kain katun ya di sini. Kain katun kan dia terbuat dari kapas gitu ya. Can help absorb, bisa membantu untuk menyerap ya, menyerap keringat dan juga mencegah pertumbuhan bakteri. Oke, kita langsung aja ke pilihan jawabannya. Yang A dulu, applying perfume lotions, menggunakan lotion yang memiliki parfum. Oke, ini jelas kurang tepat ya. Using scented body wash, menggunakan sabun yang beraroma gitu ya, ini jelas kurang tepat. Tadi sabunnya itu harusnya sabun antibakterial gitu. Kemudian yang C, showering with antibacterial soap daily, jadi mandi menggunakan sabun antibakterial sehari-hari gitu ya. Iya betul, jadi kita langsung aja pilih yang C ya. Kemudian kalau yang D di sini, avoiding drinking caffeinated beverage, jadi di sini menghindari minuman-minuman yang berkafein. Oke, tidak disebutkan di sini ya. Kemudian yang E juga wearing synthetic fabrics, ini jelas salah ya. Tadi materialnya itu adalah breathable fabrics like cotton, bukan yang sintetis gitu ya. Oke, kita pilih jawabannya yang C. Oke teman-teman, di sini kakak punya satu soal latihan untuk kalian. Seperti biasa silahkan dijawab dan share jawabannya di kolom komentar ya. Sekian pembahasan di video kali ini, semangat belajarnya and see you in the next video.